Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma fa'alul Qur'anil Karim wasta'inu bis-sabri was-salat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salsal wajah faqad istiqamah musliman. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Quran Asiman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah Bapak Ibu dari rumah ke rumah Allah angkat satu derajat, Allah memutuskan satu dosa, Allah berikan pahala, dan mudah-mudahan ketika kita bawa pada keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam terlebih juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun imma la yasihu nikau illa bihi al-wali wala yasihu aqdun nikah illa biwaliin adlin wasyahidai adlin wa yabtakiru al-wali wasyahidani ila sittati sarahib wa bibadin nusibi walin zakarin wa huwa ikhtirazan anil unsa fa innaha la tazawwiju nafsaha wala ghairaha wala aidan illa bi huduri syahidai adlin. Dalam bab keluarga menakahan tidak sah akad nikah illa biwaliin kecuali ada wali adlin, wali yang adil bukan ahli maksiat, wasahidai adlin, dan dua saksi yang soleh atau bukan ahli maksiat. Bapak Ibu dalam memilih saksi akad nikah kan biasanya terbatas gitu, hanya jemaah tertentu. Maka carilah wong yang soleh dan solehah ketika akad nikah, karena seluruh majma', seluruh jamaah yang datang dalam walimah akdun nikah, yang hadir dalam walimah akad nikah itu seluruhnya menjadi saksi. Sedangkan syarat untuk menjadi saksi adalah al-adlin. Apa sini adlin? Bukan ahli maksiat. Yang dua dijadikan saksi itu hanya yang terdaftar ya di negara, formalitas. Tapi pada hakikatnya seluruh yang hadir dalam majelis akad nikah seluruhnya menjadi saksi. Selagi masih ada waktu tempat-tempat yang kosong, suruh yang masuk dari luar-luar nak nyaksikan berkah, suruh hadir, masuk. Sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita jamaah masjid yang sore-sore suruh masuk. Kalau perlu misalnya di teras di mana biar banyak yang menyaksikan. Bahkan kalau Rasulullah SAW menganjurkan ij'alu nikah fil masajid. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, buat nikah di masjid. Anjuran nikah Islamik di Masjid Mulkan Azimah, ya. Jadi nikahnya di masjid. Nanti acara makan-makannya di luar, jangan di masjid. Ya, kita kan ada di samping kan. Nah, pernah ada nikah di dalam masjid sini? Sering, alhamdulillah. Memang anjuran ij'alun nikah fil masajid, buat nikah di masjid.
Nanti biar kalau ada anak keturunan, anaknya yang kecil-kecil rajin ke lah remaja jadi remaja, lah tua jadi jamaah. Jangan pas mati baik bawa ke. Makanya insya Allah nikah bil masajid. Dan lebih lemak juga ketika di masjid itu asih ada, walaupun agak panas agak tidur pekau mungkin ya. Jadi mikrofonnya lah ada, tempatnya lah suci, lebih berkah, ya. Jadi lebih berkah kalau kita akan nikah di masjid itu. Tempatnya lebih nyaman, lebih bersih, mikrofonnya suasana malaikat. Diawali man asrokat bidayatu asrokat nihayatu. Dimulai akad nikah di tempat yang bagus, yang dikumpuli para malaikat. Bagus. Cuman tolonglah ibu-ibu dan gadis yang hadir tuh, kalau masuk masjid bejil, ini pengantinnya di bejil bakul masuk masjid. Pernah pada akad nikah, nak ngomong ini, aku ini jamaah masjid, jadi diomongin dia berjilbab, jangan. Kalau masuk masjid dia berjilbab, ya. Jadi ingatkan kalau kita ada wali akad nikah yang diundang jemaah yang soleh undangi. Siapa ulama-ulama di Batu Rajuni yang kamu dekat undang juga. Ketiga akad nikah, cuma kita justru akad nikah di banyak undang. Ya, padahal itu yang inti sakralnya, ya. Jadi kalau baca apa tuh undang jemaah yang soleh. Jamaah mulkan aziman kita ini ada 30, undangi ibu-ibu ada berapa ini? Undangi 60 70 ya. Undang kalau baca jamaah yang soleh-soleh. Ya, biar apa? Biar berkah pernikahannya disaksikan orang soleh. Kalau yang dua yang di samping itu cuma formalitas, ya. Jadi seluruh yang hadir itu namanya jadi saksi, seluruh jadi saksi. Dah harus ditanya dulu nih, mana pak saksi? Sah? Bukan dulu ini cuma yang terdaftar. Seluruh yang hadir jadi saksi kan. Mana bapak ibu sah? Bukan cuma dulu nih ngesahkan, seluruh yang hadir. Paham ya? Belum tentu adil cuma dulu, belum tentu soleh yang dulu. Mungkin ahli fusuk, ahli fasik. Maksudnya kurang cuma ini. Silahkan kalau yang saksi itu misalnya pejabat, ulama, nasihat terserah, tapi itu baru formalitas. Tapi seluruh yang hadir menjadi saksi. Wa yaqtakiru wali wasahidan ila sittati saraid. Syarat menjadi wali, syarat menjadi saksi ila sittati saraid, ada 6 syarat. Yang pertama, bapak ibu yang nak menjadi wali menjadi saksi al-Islam, beragam Islam. Kalau ada wong mu'alaf masuk Islam, bapaknya belum masuk Islam, belum ada mamangnya, saudaranya, ponakannya belum ada yang masuk Islam, maka langsung balik ke wali hakim. Kok bapak yang betina itu, bapaknya masih non muslim, ngomong itu anakku, aku nikahkan, tidak sah. Kalau dia maksud nikahkan silakan, tapi nanti harus tajdid nikah lagi. Atau pintar-pintar Pak Tua panggil kudai pengantin laki-laki itu akan nikahkan oleh Pak Tua, ada 2 saksi, sah. Paham ya? Karena wali sahnya Pak Hakim, Pak Tua, Pak Kumpulu, ya. Kalau kita ini Batu Raja Timur ini kemarin Pak Irudin dengan Pak Pendi, dua tuh, ya. Jadi 2 saksi jemkan berulang, si kok laki-laki itu ijab berusaha. Nanti wong tuanya yang non muslim nak nikahkan tetap tak ngaruh, karena sah nikahkan oleh wali hakim. Jadi syarat yang pertama, yang nak menjadi wali harus Islam. Begitu juga dengan saksi. Yang kedua, wasani al-bulugu wala yakun waliyul mar'ati shaghira. Yang kedua, bapak ibu syarat menjadi wali, syarat menjadi saksi balik. Kalau anak-anak seperti ini, ya belum boleh dijadikan wali, belum sah dijadikan saksi. Pernah kejadian kecolongan,
walinya mohon maaf cuma di pinggir jalan dibayarin, nggak cuma kawin apa itu, kawin lari segala itu ya. Nah, ya. Cuma nikah di kuang, ngaku-ngaku sebagai wali, unjuknya duit. Makanya sekarang nggak galak lagi kecolongan ngomong dikinanya KTP, ya. Karena pernah kecolongan di sini itu, bukan walinya. Ya. Nikah pengen di pinggir jalan, unjuk duit 1 juta 2 juta, galak lumayan. Ya. Zaman mak ini ya. Tapi tidak sah. Jadi syarat yang kedua sudah balik. Wasalis, syarat yang menjadi wali menjadi saksi al-aqlu berakal. Fala yasiru al-majnun, tidak sah walinya orang gila. Maaf, tidak boleh. Maaf, misalnya bapaknya dewek, mamangnya, adiknya, ya, gila, tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Sini sampai di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan sawaun atbaqul jununu au taqatta'a. Baik kilonya ini sawaun atbaqo permanen au taqatta'a atau kumat-kumatan. Kalau buntu kilo, nah, kalau dia tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Wong kilo tidak boleh jadi wali saksi, ngaku. Warabi yang keempat kuliah merdeka, sekarang merdeka kan. Wal khamis syukurah fala takunul mar'ati wal unsa wal layyin. Syarat menjadi wali saksi syukurah laki-laki, ibu-ibu dibaca jadi saksi. Fala takunu imra'at, perempuan dapat dijadikan saksi. Au unsa waliyin atau banci dulu dijelaskan, bukan banci itu bukan bencong tuh yang dulu kelamin ya, namanya banci. Wasadis yang syarat keenam adalah fala yakunu wali fasikon, tidak sah yang keenam yaitu adil ini fala yakunu wali fasikon, tidak sah wali orang fasik. Nah kan bapaknya ahli maksiat, buka aurat terus, maksiat terus, buat dijadikan walinya boleh, loncat ke kakeknya ada saudara laki-laki ngaku. Wali yang sahnya ternyata ahli maksiat, tidak boleh. Namanya seperti itu, ya. Illa annahu la yaqtakiru nikah simiyatin ilal islam wali. Wala nikah amati illa ada sayyid. Kemudian wa aulal wala, ini susunan yang berhak menjadi wali. Tertib bapak ibu, ada urutannya, tidak boleh loncat-loncat. Wa awul wala aw ahadul awliya bitaswid, orang-orang yang berhak menikahkan sebagai wali. Al-ab, bapak, jadi bapak kandung bukan bapak tiri, bapak kandung. Summal jad abul ab, kakek dari bapak, bukan kakek dari ibu, terputus dari ibu, terputus. Nasab itu dari laki-laki, makanya biasanya syarifah keturunan Rasulullah itu tidak boleh nikah dengan jem awam, terputus. Maka dia harus nikah dengan Habib. Tapi kalau Habib tidak jadi masalah, dia nikah dengan betina biasa, karena nasab itu dari laki-laki. Tapi kalau syarifah betina tidak dianjurkan nikah dengan jemaah awam, ya, karena terputus nasabnya, jadi awam namanya, ya. Summa ahulil abwal kemudian setelah kakek dari ibu, summa ahulil abwal bapak, kakek, saudara laki-laki seayah seibu. Berarti saudara kandung seayah seibu. Kemudian summa ahulil ab, saudara seayah, satu ayah lain ibu, berarti cuma seayah. Kalau ada betino, ada wong hamil di luar nikah, anaknya betino, kemudian bapaknya kan nikah, ada adiknya laki-laki, ini bukan saudara seayah, saudara seibu, tidak boleh dinikahkan ayunya, ya. Jadi tidak sah dinikahkan oleh adiknya, karena itu hukumnya saudara seibu.
ini saudara seayah. Jadi kalau saudara seibu lain bapak tak sah. Summa ibnul akh, summa ibnul ahilil ab, summa abul lil ab, kemudian saudara seayah, ya. Summa abul lil ab, kemudian ibnul ahilil ab, keponakan dulu, ya. Wal keponakan dari saudara laki-laki seayah seibu. Summa ibnul ahilil ab, kemudian keponakan dari saudara cuma seayah, ya, saudara laki-laki saya. Summa am, baru paman dari ayah. Amun itu paman, amun paman. Kalau kamu ke Arab ada cuma manggil ta'al amun. Oh mang sini dulu mang, rancu ini katanya. Cuma kita dibaca bahasa Arab, baca juga halal. Baca halal tuh lah. Jadi kalau dipanggil amun berarti paman, mang sini dulu mang, ya. Sini berisihkan baca baru. Cuma Arab sekarang kan pintar-pintar bahasa Indonesia ngapur, cuma Indonesia hobi belanja. Carinya ilmu bahasa Indonesia. Jangan kita hobi jajan. Summa ibnuhu ala hazi tartib. Siapa lagi setelah paman dari ayah? Summa ibnuhu, anak paman, berarti saudara sepupu, sepupu dari ayah. Ini bukan mahram tapi wali. Boleh dia menikahkan. Jadi selesai. Bapak, kakek, saudara laki-laki, kemudian ponakan, paman dari ayah, ya, kemudian sepupu dari ayah. Itu yang wali secara nasab. Fa'idha adimatil as-sabat summa al-hakim, apabila tidak ada wali yang dari nasab, summa hakim, langsung loncat ke Pak Hakim. Jadi Pak Tua atau Pak Penghulu yang nikahkan. Tidak boleh Pak Ustaz, tidak boleh Pak Kiai atau Pak Agama, tidak boleh. Tidak sah. Hakim di sini yaitu yang resmi itu Pak Tua dengan Pak Penghulu. Kecuali misalnya nyuruh Pak Haji, nyuruh aku nikahkan dari nasab yang tadi, bapaknya, kakaknya, saudaranya, pamannya, kita suruh nikahkan, bapak-bapak yang itu disuruh nikah, berarti kita muwakil, bukan wali hakim, muwakil. Boleh saja, cuman bukan status wali hakim. Ada pertanyaan, silakan. Wah. Kalau berwakil itu pernah terjadi kan, walinya ada di dusun, tapi dia berwakil dengan seseorang di sini melalui telepon. Sah. Ya. Yang penting memanglah diwakilkan, ya. Paham ya? Video call, surat, WA, bisa. Ya. Ada yang lain? Ya. Kalau orang tua menikahkan anaknya maksud, apa anak menikahkan orang tua? Contohnya ibu misalnya dinikahkan oleh anaknya laki-laki, sama kan? Ya. Kalau di sini Bapak Ibu ya, kalau di sini nih anak itu didemasuk, ya, didemasuk. Cari dulu yang lain dulu, ya. Kalau di sini kan kalau di dalam kitab nih ayah, kakek, saudara laki-laki, ponakan, paman, anak paman, sepupu, ya. Kalau di sini, tapi nanti kita cari lagi baru yang lain, ya. Kita cari lagi, nanti PR kita cari lagi referensi yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang dijelaskan yang di dalam kitab Fathul Qadir, cuma ini tadi, bapak, kakek, saudara laki-laki, keponakan, paman dari ayah, sepupu dari ayah, ya. Terus yang lain silakan. Tadi Ustaz ngomong baik kalau nikah di masjid, tapi seandainya perempuan yang nak nikah itu sudah hamil, tak boleh. Bapak Ibu duluan pernah dibahas, ya. Nikahnya perempuan yang hamil indah syawafik, silakan buat referensi, cari referensi. Kalau mazhab Syafi'i nikahnya sah. Nikah wong yang hamil itu sah. Yang tidak boleh dulu kemarin apa? Mencampurkan janin. Tidak boleh hubungan dulu sampai bayi itu lahir.
Cuma mama nak praktekkan itu. Belum nikah baiklah hamil. Berarti selesai akad nikah yang lanangnya suruh pergi dulu pegawai ke jauh-jauh Malaysia sana ke Jakarta. Ya, nanti jagungnya anak kita tuh. Jangan anak kita, anak itu ya. Alhamdulillah. Tambahan Ustaz. Ada baju Saksi. Lagi pada gini. ya Kalau seandainya ini konten halangan. Ya halangan. Bapak Ibu dulu pernah itu sudah baku dulu perempuan dulu dilarang masuk masjid idakana talwisa apabila dia netes. Jadi kalau betina dikhawatirkan netes tidak boleh masuk masjid mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia tidak netes tidak sampai haram. Paham ya? Makanya kalau nak nikah kira-kira budai. Ya. Iya memang kalau nak nikah tuh yang betinonya tuh harus tahu itu waktu suci apa halangan. Kan baca ngira-ngira dia suci halangan seminggu 2 minggu baca dan itu kasihan baru nikah rupanya halangan pertama kali. Ya. Nunggu 10 hari. Tapi masih sah. Nikahnya di masjid tadi masih sah dengan catatan jangan talbisa. Talbisa itu tidak boleh netes. Ya, jadi paham pakai pempas 4 info mungkin. Ya. Tapi masih sah. Ya, ya, sama. Umum. Umum itu ya. Jadi pokoknya seluruh perempuan yang masuk masjid kalau netes halangan haram. Tapi kalau mazhab Syafi'i kalau tidak netes tidak haram. Baik pengantin maupun seluruh perempuan. Ya. Terus yang lain? Kita masalah saksi nikah. Ada pernah terjadi orang tuanya ini meninggal, misalnya tadi siang sekitar jam 11 siang. Nah, pas itu anaknya ini ada pacaran. Dia salah satu anaknya ini dinikahkanlah pada malam itu di depan mayat orang tuanya tadi. Itu apa hukumnya, Ustaz? Ya. Ada pernah kejadian seperti itu. Ya. Jadi ada orang nikah posisi wong tuanya di Pelitang kemarin yang terakhir aku dapat info itu dapat berita. Wong tuanya meninggal, undanganlah disebarkan, kemudian ini sudah cateringlah dipesan, sudah sekalian mentahlilkan wong tuanya, sekalian akad nikah sah-sah saja. Kalau memanglah di nikah darurat boleh saja. Ya. Sah nikahnya sah. Bahkan kalau ada sebagian jemaah tuh ada acara nikah, kemudian ada yang meninggal. Jadi kan pernah itu satu lorong, jalan-jalan saja, dua-duanya jalan saja, tidak usah saling ini kan, jalan biasa saja. Maksudnya tetap yang ngurusi meninggal jalan, yang nikah jalan, tidak usah saling ini kan, saling ganggu, biarlah, ya, tetap jalan. Paham ya? Yang lain silakan Bapak Ibu. Wah. Bukan itu maksudnya wali apa nikah? Wali nikah. Oh, wali nikah kau gagal. Apa dia tetap mewakilkan? Nah masalahnya tuh dia tuh sehat apa cuma gagal baik? Gagal masih sah. Iya, masih boleh dia nikahkan. Tapi kalau dia gila, tidak boleh. Tapi kalau dia nak wakilkan silakan. Ya. Paham ya? Gagal. Yang lain Bapak Ibu silakan. Wah. Nah, iya.